Hello everyone! Welcome to my YouTube channel again with me, Haris. And this is baby Harrison. Nah, di hari ini kita akan membahas bedah lidah mertua. Kita akan membahas semua tentang lidah mertua. Kenapa tanaman ini dinamakan lidah mertua? Ya memang sih bentuknya runcing dan tajam ya, tapi saya percaya bahwa lidah mertua tidak seperti itu sebenarnya. Ya, by the way, this is a type of a succulent plant. Jadi dia adalah sukulen, tanaman sukulen, yang artinya dia menyimpan air. Kaktus itu juga sukulen guys, tapi ini lidah mertua. Juga berbeda dengan lidah buaya. Jadi dia bentuknya seperti pedang, seperti pedang-pedangan, dan dia menyimpan air. Dan kalau kita pegang, daunnya sangat khas sekali. Dan dia juga tidak seperti daun pada umumnya yang kalau misalnya dia kekurangan air atau layu, dia akan berwarna coklat. Nah, ini adalah tanaman yang sangat bagus. Kenapa dibilang bagus? Kenapa saya dibilang bagus? Karena tanaman ini dipercaya dia sebagai air purifying plant yang bagus. Jadi, kalau orang memiliki penyakit yang namanya sick building syndrome. Sick building syndrome adalah penyakit akibat penimbunan CO atau CO2 atau karbon dioksida yang terlalu banyak di dalam gedung, akibat pemakaian AC terlalu banyak, atau juga terlalu lama tinggal di dalam ruangan. Nah, di COVID-19 situation seperti ini, kita mau tidak mau disuruh stay at home atau tinggal di dalam rumah. Makanya sekarang mulai berkembang tuh semua artikel-artikel tentang cabin fever, tentang sick building syndrome. Salah satu penanganan yang terbaik adalah dengan memiliki tanaman indoor Sansevieria atau lidah mertua. Nah, ada beberapa jenis-jenis dari lidah mertua. Paling tidak ada 70 lebih jenis dari lidah mertua. Tapi koleksi yang kita punya di sini antara lain adalah yang pertama ini. Ini adalah Sansevieria laurenti yang pada umumnya kita temui dengan corakan garis-garis hijau dan juga pinggir yang berwarna keemasan atau black gold. Ini juga ada tipe yang tengahnya sama sekali tidak bergaris-garis. Itu adalah black gold Sansevieria, tapi ini adalah laurenti. Jadi dia bisa tumbuh sangat panjang ya guys, sangat panjang. Corakan awal dia akan seperti ini, dia akan tumbuh cabang dan tunas seperti ini yang sangat bagus tumbuh ke atas. Kita juga akan belajar bedah, maksudnya apa ya? Kita akan buat bagaimana kita bisa memperbanyak tanaman ini, bagaimana membudidayakan tanaman ini. Kita potong, kita masukkan ke water propagation, juga bisa soil propagation. Kita akan bahas semua all about lidah mertua di video kali ini. Yang kedua yang kita punya adalah robusta. Nah, robusta ini corakannya ya guys, dia ada garis-garis. Dia garis-garis dan dia juga bisa tumbuh dengan sangat tinggi. Tanaman ini tidak membutuhkan cahaya yang terlalu banyak, tapi dia akan tumbuh dengan maksimum jika diberi cahaya yang cukup banyak. Jadi, this is a low light plant. Ya, low light tolerate plant. Jadi dia akan sangat baik mentoleransi kondisi-kondisi rendah cahaya, tetapi jika ditanam di tingkat pencahayaan tinggi dia akan semakin rimbun dan semakin tumbuh semakin cepat. Ya, itu dia fakta mengenai tanaman ini. Next kita punya di sini adalah laurenti mini dwarf. Jadi dia hanya bentuknya kecil. Dia tidak akan bertambah besar dan tidak akan sampai panjang seperti yang di belakang tadi. Yang ini dia hanya akan kecil dan ini sangat cocok kalau untuk diletakkan di kantor atau di tempat-tempat indoor. Bisa sangat baik untuk filtering the air atau filtering udara. Nah, next yang kita punya cukup langka, mungkin ya bisa dikatakan cukup langka, yaitu moonshine Sansevieria, yaitu moonshine atau terang bulan. Nah, di sini corakan yang paling khasnya adalah dia warnanya polos. Dia warnanya seperti semacam, ada juga yang bilang bahwa ini silver sword, tapi lebih banyak dikatakan bahwa ini adalah moonshine. Awasan, hati-hati matanya. Dia putih polos, warnanya seperti silver, dan ini sangat bagus. Saya sudah memiliki ini cukup lama. Ya. Dan yang tidak kalah menarik adalah Whale fin Sansevieria.
Kenapa dinamakan whalefin guys? Kita bisa lihat di sini karena bentuknya menyerupai sirip ikan paus. Ups, jatuh, nggak apa-apa. Ini menyerupai sirip ikan paus dan dia hanya tumbuh sebatang seperti itu, tetapi juga sangat baik dia akan tumbuh akar di belakangnya yang bisa membuat dia lebih banyak. Dia biasanya berumput, tapi ini baik nih kalau ditanam cuma satu seperti ini, dia cukup unik. Ya, that's whalefin sansevierias. Ini dari indukan yang sama guys, dari tanaman yang di belakang tadi, tumbuhlah ini. Nah, next on di video kita akan bahas bagaimana cara mengembangkan sansevierias ini ya. I'll see you very soon. Stay tuned. Oke, sekarang kita mau lihat akar dari tanaman sansevieria ini seperti apa, warnanya, karakteristiknya dan feature-nya, dan juga bagaimana cara untuk water propagate this plant. So basically just put in the water to make it water propagation working. Ya, ada dua cara. Yang satu adalah terutama ya pisahkan antara kalau dia tumbuh cabang yang baru, pisahkan cabang yang baru dan ditanam di tanah. Atau kalau seandainya kita mau membuat completely new, kita bisa potong dari daun yang sudah ada. Kita potong, nanti kita bentuk huruf V atau bentuk rata, bisa ditanam di air untuk kita lihat pertumbuhan akarnya. Jadi kita akan sekalian melakukan contoh seperti apa. Kita lihat dulu bentuk akarnya gimana ya guys. Nah, sudah kita buka. Ini dia bentuk akarnya. Sansevieria atau tanaman lidah mertua, lidah mertua, mother-in-law plant, punya karakteristik dan feature akar yang seperti ini, berwarna oranye muda, dan media tanam yang sangat bagus untuk tanaman ini adalah tanah yang sedikit berpasir, tidak terlalu padat supaya akarnya bisa berkembang dan bertumbuh dengan baik. Kenapa sedikit berpasir? Supaya akar serabutnya ini dapat menempel dengan sempurna. Dia ingin agar tanahnya itu tidak terlalu padat ya, karena kalau padat akarnya tidak bisa mendapat oksigen yang baik. Dan kedua, dia mau menjalar, jadi dia akan bertumbuh nanti. Kalau misalnya terlalu rapat, kita bisa lihat bahwa dia tidak akan menghasilkan satu tunas-tunas yang baru. Ini tunas yang baru, dia di dalam. Nah, sebenarnya kalau kita media tanahnya agak sedikit renggang, dia bisa tumbuh di samping kiri kanannya. Ya, ini yang tadi ya, yang Laurenti. Yang satu lagi yang moonshine. Yang moonshine kita bisa lihat juga di sini. Dua-dua ini adalah tanaman yang sangat sehat, tapi ya ini akarnya setelah kita pisahkan. Berwarna oranye muda, sangat bagus, warna oranye muda, dan ya, nah ini warna oranye mudanya nih, seperti ini nih guys. Ya, seperti itu. Dan kita akan belajar bagaimana kita mau memotong tanaman ini untuk menghasilkan tanaman-tanaman yang baru, indukan dari tanaman indukan kita buat tanaman-tanaman lebih kecil. Sekarang sekalian juga saya mau repot sih sebenarnya, repotting, mengeluarkan seluruh akar untuk ditanam ke wadah yang lebih besar. Yeay! Nah, untuk memotong guys, kita perlu gunting atau gunting tanaman jika tanaman cukup besar. Ini dia. Lalu kita langsung potong saja di bagian yang kita inginkan. Sebagai contoh, saya akan ngambil di sini ya guys. Saya akan potong di bagian sini, cukup radikal. Ya. Potong. Hap. Ya. Sebelah sini juga. Tanaman ini sebenarnya sangat kaya air. Bisa dilihat. Nah, ini kita udah potong. Kita bisa potong lagi menjadi dua bagian. Kita bisa menanamkan dalam air dalam posisi lurus seperti ini, atau dipotong menyerupai bentuk huruf V. Ya, kita potong. Ya, ini tinggal kita tanam ya. Kita mendapatkan dua potongan, potong huruf V seperti ini. Dari mana akarnya muncul? Akarnya akan muncul dari bagian bawah sini. Akan ada serabut-serabut akar yang muncul, lalu kemudian tinggal siap ditanam ke dalam media air. Tinggal dimasukkan seperti itu guys, jangan lupa isi air sampai sini. Oke.
Juga dengan ini juga sama, kita akan lakukan sama, tinggal potong saja. Kita potong bagian yang ada sedikit cacatnya sedikit di sini. Ya. Ya. Kita dapatkan potongan dari Sansevieria-nya. Kita bentuk huruf V. Kita terbalik ya. Oh. Ya. Lalu siap kita tanamkan. Masukkan ke dalam. Jangan lupa berikan air sampai seperti ini. Dan selesai. Kita akan repot, lalu kita akan finish. Ya, jadi begitulah video bagaimana cara untuk water propagate all about lidah mertua. Jadi kita tinggal sisakan seperti ini guys. Nanti akan tumbuh akar di bawahnya. Memang memakan waktu cukup lama, 3-4 minggu, tapi ditunggu saja dengan sabar. Tidak semua daun akan tumbuh akarnya. Bahkan kalau misalnya ada sebagian yang bisa tumbuh tunas baru dari akarnya itu. Dan ini adalah yang kita pisahkan tadi, yang Laurenti. Sudah kita masukkan ke dalam air, kita water propagate. Kita akan lihat apakah tumbuh akar atau tidak ya. Dan ini Moonshine Sansevieria yang sudah di repotting. Hai Harrison kok bisa di situ? Ternyata ada karinya pengen di belakang ya. Ya, ini bekas yang kita potong.